pikiran, alat jiwa kita dalam pemahaman. Bagaimana kita melihat air sungai, bagaimana kita melihat tanah, bagaimana kita merasakan udara, bagaimana kita merasakan langit, kita merasakan berbagai macam yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Itulah ayat-ayat kauniyah, bagaimana kita memahaminya, melebur menjadi dalam satu detak jiwa kita. Jadi badan Islam dapat mengobati sakit hati bagi umat yang beriman. Itulah Islam merupakan obat hati. Bagaimana ketika hati kita resah gelisah, ketika hati kita gundah gulana, ketika hati kita mengalami depresi yang berlebihan, maka kita mengembalikan segala daya upaya kita kepada Tuhan, karena kehendak izin adalah dari Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya lan upaya kecuali daya lan upaya iku kehendak ilahi. Kita selalu memasrahkan diri di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita memahami tentang kebesaran Tuhan. Kita sering menghadapi permasalahan kehidupan, terkadang kita sulit melaluinya, maka kita butuh pertolongan Tuhan. Itulah pertolongan yang sangat kita nantikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita selalu berdoa supaya kita selalu selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Karena kehidupan duniawi bermuara pada kehidupan ukhrawi. Kita selalu menghadapkan diri, merendahkan hati pada Tuhan. Kita sebagai hamba selalu mengupayakan diri inas solati setunik sholat kula. Bagaimana sholat merupakan suatu menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba. Wanusuki lan ibadah kula. Jadi ibadah, segala ibadah, baik ibadah muamalah, syariah, baca segala ibadah kita bermuara kepada Tuhan. Mahyaya lan kita kula, di segala kehidupan kita, nafas kita adalah milik Tuhan, untuk Allah. Mama mati dan mati kita, dan kematian nanti tak lepas adalah kehendak ilahi. Maka kita berserah pada ilahi, lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala. Itulah kepasrahan manusia di dalam pemahaman agama, di dalam memahami beragam kehidupan yang kita lalui. Kemudian Islam dapat mengobati sakit hati bagi umat yang beriman, sehingga Islam dapat dikatakan sebagai agama wahyu dengan membawa kebenaran yang hakiki dalam memberikan sebuah penerangan bagi umat manusia. Inilah Islam. Lalu membuat jalan terang benderang supaya umat manusia tidak tergelincir seperti iblis. Pada awalnya adalah makhluk surga, tetapi tergelincir karena ada rasa kesombongan. Itu adalah makhluk iblis. Ya, Mas. Ya, ajaran Islam dijadikan sebagai penawar obat sakit hati. Inilah Islam hadir sebagai obat sakit hati, mengobati rasa hati yang sakit karena kedengkian, karena keirian, karena kesombongan, karena ujub, karena rasa angkuh, karena merasa diri paling benar, paling hebat. Disitulah penyakit-penyakit hati. Seperti iblis mempunyai sakit hati yang sangat luar biasa. Bagaimana dia terpinggir dari surga gara-gara ada sifat, ada di hati, yaitu kesombongan, akhirnya terpinggir dari surga. Itulah bentuk bagaimana kita sebagai umat muslim harus menata hati supaya hati kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam ajaran Islam dan apa yang ada dalam nilai-nilai ajaran Islam. Maka Islam sangatlah tepat sebagai obat hati untuk menenteramkan umat manusia.
khususnya umat Islam di seluruh belahan bumi.